Prime, podcast for curious mind. Halo teman KBR, kamu lagi dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya, Puri Anindita. Masih ingat nggak ada berita job fair yang chaos? Tahun ini ya, nggak sekali dua kali nih job fair yang pengunjungnya membludak dan sampai ada yang pingsan. Soalnya siapa sih yang nggak butuh kerja hari gini? Tapi, apakah job fair ini masih relevan dan bisa jadi solusi untuk penyerapan tenaga kerja? Untuk dapat jawabannya, udah bareng sama kita nih, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Mas Norman Luther Arwan. Yuk, langsung aja kita ngobrol di Uang Bicara. Langsung aja, selamat datang Mas Norman. Ya, terima kasih Mbak Puri dan teman-teman KBR. Sebelum ke pertanyaan intinya ya, aku mau pandangan dari Mas sendiri nih, apalagi selaku peneliti BRIN nih. Melihat fenomena orang-orang berbondong-bondong ke job fair, sampai ada yang chaos. Chaosnya itu kayaknya beberapa kali ya. Silakan perspektifnya. Ya, setelah saya melihat fenomena job fair kemarin itu ya, itu sebenarnya seperti fenomena gunung es gitu Mbak Puri. Jadi apa yang tampak di permukaan itu sebenarnya cuma sebagian kecil gitu dari masalah yang sebenarnya. Makanya di artikel saya yang di The Conversation itu saya kan meng-highlight beberapa problem mendasar sebenarnya. Seperti job mismatch gitu ya, di mana lembaga pendidikan menghasilkan kualitas atau kompetensi lulusan yang ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan industri gitu. Kemudian ditambah lagi dari awal tahun ini, tingkat PHK yang tinggi itu kita alami itu di Indonesia. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya yang menurut saya itu hal yang mendasar, itu problem mendasar. Sehingga yang kita lihat pucuknya itu ya kekeosan ketika melakukan job fair itu. Seperti itu Mbak Puri. Nah, ada masanya 10 tahun lalu itu tuh sepertinya menjawab yang dibutuhkan, ya kan? Tapi sekarang kan dengan mendengar elaborasi Mas, ada hal lain nih yang perlu di-highlight gitu. Jadi kalau tadi ada bilang mismatch dan sebagainya dan seterusnya, gimana sih kita bisa menjawab problem itu dengan tepat guna? Kalau kita lihat job fair ya 10 tahun yang lalu itu semakin kesini sebenarnya perbedaan itu adalah perkembangan teknologinya gitu. Jadi job fair dulu saya masih merasakan tuh datang ke job fair bawa map gitu ya. Isinya CV kita ngedropin ke stand-stand perusahaan. Saya masih merasakan atmosfer itu gitu. Tapi yang semakin kesini yang saya lihat sebenarnya job fair dengan perkembangan teknologi itu udah mengarah ke job fair virtual gitu. Apalagi pasca COVID, teknologi semakin berkembang gitu kan. Kemudian ada aplikasi-aplikasi pencari kerja, LinkedIn dan Jobstreet dan lain-lainnya gitu. Jadi sebenarnya juga ada perubahan perilaku generasi ya yang mungkin lebih prefer kegiatan online daripada harus datang gitu. Jadi yang saya lihat kalau kita komparasi apa yang terjadi 10 tahun lalu dan sekarang itu sebenarnya job fair yang saat ini itu belum tentu bisa menangkap gambaran pencari kerja saat ini karena berbagai bantuan teknologi itu melihat job fair offline itu tidak bisa menangkap ya karena mungkin orang tidak bisa datang atau orang lebih memilih online dengan perkembangan teknologi. Itu yang saya sebutkan juga di artikel itu bahwa job fair itu juga tidak bisa menangkap ya. Job fair yang sekarang dibanding 10 tahun lalu kita bisa melihat job fair rame nih, tapi kan nggak pernah chaos ya. Tapi kita melihat pencari kerja lagi bergeliat gitu. Lagi ada pencari kerja yang banyak, kemudian ada permintaan akan tenaga kerja yang banyak gitu. Tapi sekarang sudah membludak pun, itu pun tidak bisa menangkap gambaran situasi realnya. Seberapa banyak sebenarnya pencari kerja yang sedang mencari kerja dan seberapa banyak kesempatan kerja yang tersedia, begitu Mbak Puri. Nah ini langsung aja sih ke solusi. Artinya kita sepakatkan dengan adanya teknologi, harusnya bisa reach-nya lebih banyak dong gitu. Maksudnya kalau dulu kita harus pergi offline saja, sekarang bisa offline dan online. Artinya kesempatan kerjanya ada. Tetapi apakah tertampung juga yang sedang mencari kerja? Tidak gitu. Ataukah oversupply gitu kan. Sehingga solusi jangka menengah, jadi ada pendek, menengah, dan panjang gitu kan ya. Kira-kira kalau dari perspektif Mas sebagai peneliti gimana nih? Kalau bicara solusi ya, kita mulai jangka panjang dulu deh. Kalau jangka panjang kita bicara kayak pendidikan penyiapan tenaga kerja ya, ini paling vital menurut saya. Di mana lembaga pendidikan itu menyiapkan lulusannya yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri. Kan sudah banyak sebenarnya dilakukan.
kurikulum, ya pembenahan kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan industri. Ini banyak. Gimana contohnya? Mengundang praktisi pengajar gitu. Saya tahun lalu itu penelitian di SMK di salah satu SMK di Pandeglang itu mereka memang melakukan itu. Gitu. Memang ada usaha-usaha untuk melakukan kerjasama dengan industri yang lebih erat gitu. Karena memang ini hal yang harus dipersyaratkan untuk membuat transisi dari sekolah ke dunia kerja itu mulus gitu. Kemudian ada salah satu contoh juga misalnya di salah satu politeknik itu di Gading Serpong yang memberikan sertifikasi bagi mahasiswanya di semester 3 dan semester 5 yang bisa mereka gunakan untuk melamar pekerjaan gitu. Bahkan sebelum mereka lulus. Jadi aspek-aspek seperti ini yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di tingkat penyiapan tenaga kerja itu yang sangat penting dilakukan. Salah satu contohnya ya. Kemudian untuk jangka menengah, jangka pendek ya sebenarnya job fair masih relevan, jujur saja, tentu saja job fair masih relevan. Kita melihat job fair sebagai akses ya terhadap kesempatan kerja. Jadi kalau kita melihatnya sebagai pintu akses kan harus kita buka seluas-luasnya kan, bisa dari job fair, bisa dari penempatan langsung, kerjasama dengan industri dan sekolah. Nah hal seperti ini tentu masih sangat relevan dalam jangka pendek dan menengah. Begitu Mbak Puri. Nah tadi senang banget udah dielaborasi gitu ya, akses kesempatan kerjanya perlu ada, tapi juga yang paling vital dan ini adalah PR jangka panjang adalah gimana lembaga pendidikan tuh memfasilitasi dong biar relevan sama industri. Industrinya bergerak lebih cepat, kelasnya enggak gitu kan. Nah, saya pribadi tuh kalau ngelihat sebenarnya kalau pengambil kebijakannya kan ada di Kementerian Ketenagakerjaan sama Kementerian Pendidikan nih. Apapun yang sedang diolah di masing-masing kementerian ini, align nggak sih? Nggak cuma sekarang tapi juga katakanlah di masa lalu nih, apakah ini selalu berjalan beriringan apa enggak? Kayak gimana nih perspektif Mas? Nah itu menarik sekali pertanyaan Mbak Puri. Jadi memang selalu ada apa yang disebut permasalahan laten ego sektoral, tapi ketika membahas ketenagakerjaan, kita punya komite vokasi nasional sebenarnya. Jadi setiap kita membahas tentang vokasi penyiapan tenaga kerja itu tidak pernah one man show, tidak pernah ada satu kementerian atau satu lembaga yang berjalan sendiri. Komite vokasi di tingkat nasional bahkan di tingkat daerah itu ada. Isinya Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan, terus sekarang namanya berubah-ubah ya. Sekarang ada Kemendikbudristek dan Kemendikbudmen gitu. Yes. Kemudian ada pemerintah di tingkat provinsi, itu semua dilibatkan. Jadi memang dalam penyiapan tenaga kerja tidak bisa one man show, semua multi stakeholder selalu dilibatkan dalam perumusan kebijakan. Yang saya perhatikan seperti itu. Baik, apakah jalannya sekarang sudah bisa mengikuti apa yang diminta industri? Karena kan kenapa saya pakai kata industri? Karena kalau kita tidak relevan maka kita tidak menjawab kebutuhan kan, sebenarnya kan gitu ya. Nah, apakah yang sudah diupayakan oleh pengambil kebijakan dan cross sektoral ini ya, termasuk Pemda, Pemprov, bahkan pengajarnya itu sendiri, ini sudah bisa mengikuti percepatan di luar? Nah, itu yang memang masih menjadi persoalan memang sebenarnya. Jadi membuat kebijakan dan mengimplementasikan dua hal yang berbeda ya Mbak. Jadi kebijakannya kalau kita lihat memang bagus, melibatkan semua pihak, tapi memang kita lihat di realitanya di lapangan memang masih belum bisa berjalan dengan baik ya. Ya ditunjukkan oleh job mismatch masih tinggi gitu ya. Keterserapan tenaga kerja masih rendah, sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja lebih banyak itu tidak bergerak di sektor-sektor yang dipersiapkan justru. Saya mau pivot sedikit ke perkembangan teknologi, tadi udah sempat diulas sedikit aja, tapi kan sekarang buzzword-nya adalah AI ya. Dan betapa ini kalau kita lihat setahun ke belakang aja berubahnya udah cepat, yang berimbas pada cukup banyak industri yang terkena layoff massal, yang artinya apa yang mereka usahakan mungkin sudah tidak relevan sekarang. Sekarang ada AI gitu. Apa yang bisa kita antisipasi walaupun ini sudah mulai terjadi ya, supaya pekerja-pekerja yang sekarang tetap bisa menjawab permasalahan di masa datang dengan adanya AI ini? Ya betul. Korelasi AI ya dengan tingkat pengangguran, perdebatannya tentu saja AI menggantikan pekerjaan manusia gitu ya. Dan sudah mulai real, sudah mulai terlihat gitu. Di sektor seperti customer service itu sudah banyak menggunakan AI. Jadi sebenarnya mereka-mereka ini, tenaga kerja yang tergantikan oleh teknologi ini, mereka butuh apa sih? Sebenarnya mereka butuh apa yang disebut sebagai reskilling. Yaitu melatih
memberikan mereka keterampilan yang lebih menyesuaikan industri saat ini gitu. Nah, siapa yang bisa melakukan ini? Ada dua aktor sebenarnya. Dari pemerintah bisa mereka punya BLKD, Balai Latihan Kerja, kemudian dari sektor swasta yang punya juga lembaga pelatihan kerja. Tapi yang ada saat ini seberapa bisa menjawab ke arah kebutuhan tenaga kerja di masa depan, saya masih meragukan ya, karena di BLKD dan lembaga pelatihan kerja juga punya permasalahan tersendiri ya, seperti fasilitas yang kurang memadai, peralatan yang ketinggalan zaman, itu juga masih membayangin pusat-pusat pelatihan kerja milik pemerintah dan swasta. Tapi memang ini harus menjadi perhatian. Saya sendiri punya concern di topik ini, bagaimana sebenarnya BLK dan LPK ini punya peran untuk reskilling para tenaga kerja yang tergantikan oleh teknologi. Karena mereka harus kemana lagi gitu. Itu tadi peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Mas Norman Luther Arwan. Kita masih akan ngulik lagi soal ketenaga kerjaan, soal job fair masih relevan atau enggak, apalagi solusi biar kita tetap bisa punya kerjaan jangka panjang. Jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kalau masih dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan, bareng saya, Puri Anindita. Episode ini kita masih ngobrolin soal job fair, soal ketenaga kerjaan, soal punya kerjaan jangka panjang, dan tetap relevan di era AI, bareng peneliti BRIN, Norman Luther Arwan. Kita lanjut ya. Sekarang kita semua, tidak hanya Indonesia sih sebenarnya, negara dimanapun dengan geopolitik yang terjadi saat ini tuh sedang merasa tidak baik-baik aja secara ekonomi gitu kan. Tapi kira-kira dalam proyeksi 5 tahun ke depan, industri apa nih yang kayaknya akan dapat momentum? Lepas dari AI dan teknologi ya. Ada hal lain yang perlu bisa kita gali dan bahkan bisa jadi keunggulan Indonesia di sini. Saya belum melihat banyak perubahan secara struktural ya, dalam sektor-sektor perekonomian di Indonesia. Karena kalau kita lihat data saat ini gitu misalnya, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, sektor pertanian, kehutanan, perikanan. Kemudian memang ada sektor yang tumbuh seperti perdagangan besar dan eceran gitu, otomotif. Kemudian ada sektor manufaktur juga masih merupakan sektor yang penting gitu. Nah kalau kita lihat sektor ini Mbak Puri, itu sektor-sektor yang padat karya gitu. Yes. Sebenarnya kalau dari secara literatur itu dikatakan identik dengan SDM atau keterampilan yang rendah gitu ya. Jadi sebenarnya kuncinya ke depan itu adalah peningkatan SDM menurut saya. Melalui apa? Melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Yeah. Karena untuk menghasilkan SDM-SDM yang berkualitas, dengan sendirinya sektor nanti akan bergeser gitu. Ke arah industri-industri jasa. Karena negara maju kan mereka kan shifting dari yang sebelumnya manufaktur atau eksploitasi sumber daya alam menuju ke sektor-sektor jasa. Oke. Seperti itu Mbak Puri. Ini kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini ya, yang kena layoff kan juga ada ya Mas, dan mereka harus survive gitu. Dan juga yang bukan first jobber, yang fresh graduate belum pecah telur, punya pekerjaan pertama. Apakah membuka usaha dan pekerjaan informal bisa menjawab tantangan ini? Jika ya, maka kan skillnya akan berbeda nih. Betul. Kira-kira skill apa yang krusial perlu dipunya dan terus diasah? Ya, kalau berbicara wirausaha Mbak Puri itu memang bisa ya menjawab tantangan pengangguran. Karena kembali ke pengalaman penelitian saya tahun lalu, bahkan kurikulum SMK pun sudah memasukkan kewirausahaan di dalam kurikulumnya. Jadi mereka dari sektor pendidikan, dari sektor penyiapan tenaga kerja, mereka aware nih. Jadi selain menyediakan skill teknis, mereka juga akan menyiapkan kewirausahaan. Karena dianggap sebagai salah satu solusi. Tapi di kewirausahaan sendiri kita punya problem. Kita punya problem seperti apa sih mentalitas wirausaha itu sering muncul. Jadi masih ada stigma takut gagal. Kita mungkin takut ya, kalau sebagai wirausaha tuh takut gagal, takut jadi aib gitu, itu muncul. Kemudian akses permodalan gitu.
masih sulit mendapatkan modal ketika seseorang memutuskan untuk memulai usaha. Kemudian akses pasar juga yang masih terbatas. Itu seperti pemasaran yang lemah, kemudian harus bersaing, ini salah satu yang penting juga dengan produk impor yang lebih murah. Nah, banyak sebenarnya hambatan problem-problem di kewirausahaan ini. Makanya ini ditunjukkan terlihat pada rasio wirausaha Indonesia itu sebenarnya masih kecil Mbak Puri. Hanya 3,35% dari total angkatan kerja per tahun 2024. Itu suatu yang sangat kecil dengan problem yang cukup banyak. Seperti itu. Berarti kalau ada negara lain yang bisa kita adopsi ya, misalnya negara yang tadinya gila dulu mereka tuh pengangguran banyak banget tapi sekarang mereka thriving gitu kan. Ada nggak sih yang bisa kita lihat sehingga kita adopsi biar kita kayak mereka gitu? Iya, menarik sekali kalau kita lihat negara tetangga ya Mbak, Southeast Asia lah gitu ya, terlepas dari sistem politik dan pemerintahan yang bervariasi yang beda-beda ya. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat ya secara garis besar itu mirip-mirip kebijakan kita punya, mereka punya. Cuman yang agak beda dikit mungkin Singapura ya. Singapura yang udah lebih maju, mereka punya kebijakan yang lebih detail tuh. Misalnya ada subsidi upah buat pekerja umur 40 sampai 50 tahun. Itu mereka udah sangat spesifik karena mereka sudah sangat maju. Tapi menarik kalau kita lihat Vietnam deh misalnya. Dengan pertumbuhan ekonomi itu 7,1% tahun lalu. Dengan tingkat pengangguran 2%. Kalau Indonesia kan sekitar 4,sekian% gitu ya. Tingkat pengangguran. Kebijakannya coba kita lihat gitu. Mereka punya asuransi bantuan pengangguran gitu. Jadi pekerja yang menganggur itu mereka yang terlibat dalam asuransi pengangguran itu mereka berhak mendapatkan subsidi pelatihan kejuruan untuk program-program di bawah 3 bulan. Kemudian ada juga skema yang serupa untuk mereka yang terkena PHK. Kemudian mereka punya Vietnam Skills Framework gitu ya, yang menyelaraskan kurikulum vokasinya dengan kebutuhan bisnis modern gitu. Nah, kalau kita lihat ke Indonesia kita juga punya Mbak Puri. Kita punya prakerja kan? Iya, kita punya prakerja yang terkoneksi dengan JKP. Kita punya jaminan kehilangan pekerjaan, Mbak. Jadi ketika seorang di PHK dan dia ikut dalam skema perlindungan sosial jaminan kehilangan pekerjaan, mereka mendapatkan upah 6 bulan, selama 6 bulan tetap mendapatkan upah. Yes. Dari skema ini, kemudian mereka dapat akses ke pelatihan kerja melalui kartu prakerja dan melalui BLK, Balai Latihan Kerja. Nah, terkait Vietnam Skills Framework, kita juga punya tuh peta jalan vokasi, Indonesia punya seperti itu yang untuk menyelaraskan ya kebutuhan industri dan pendidikan. Terus kita lihat, jadi kita bertanya nih, apa sih yang membedakan? Kalau menurut saya pribadi itu mungkin implementasi kebijakan yang efektif dan efisien. Apakah kita bisa mengimplementasikan kebijakan yang sudah dibuat ini seefektif dan seefisien negara-negara yang melakukannya di sekitar kita. Kemudian political will tuh dari pemangku kepentingan. Seberapa hal ini tuh menjadi prioritas sih buat pemangku kepentingan saat ini. Begitu Mbak Puri. Oke. Senang banget mudah-mudahan episode ini juga didengar oleh beliau-beliau gitu ya. Supaya bisa implementasinya langsung efektif, tepat guna gitu kan. Cuman saya juga berharap satu hal, tapi dari masing-masing individu kan juga perlu perlu melakukan sesuatu lah di masa yang kita anggap lagi susah nih sekarang 2025. Apa sih yang kita bisa lakukan ketika sekarang kan sebenarnya kalau ada Jobstreet, ada LinkedIn, kita juga bisa loh kerja remote untuk perusahaan luar negeri, tapi posisi di Indonesia. Nah, kenapa tipe-tipe pekerjaan seperti ini itu tuh belum bisa dijawab oleh SDM kita? Katakanlah di kota urban deh, karena kenapa bilang kota urban? Karena harusnya internet connection-nya udah oke, gitu kan? Ada gap kan berarti di situ. Apa gap terbesarnya? Pertama mungkin kalau kita bicara dari aspek kultural sosial ya, orang pengen pekerjaan yang lebih mapan. Surveinya seperti itu Mbak Pur. Seseorang tuh ingin pekerjaan yang lebih mapan, gaji yang teratur, bahkan punya jam kerja yang teratur, itu masih merupakan idaman. ASN, PNS masih merupakan pekerjaan idaman calon tenaga kerja di Indonesia. Jadi kalau dikaitkan dengan pekerjaan seperti itu ya, kita bilangnya sih di dalam istilah keilmuan itu gig worker ya, yang munculnya gig work itu juga masih memiliki banyak masalah sebenarnya terkait perlindungan pekerjaannya, asuransi, kemudian jam kerja yang cukup tinggi sebenarnya. Kalau misalnya kantornya berada di belahan dunia yang lain, mereka harus standby-nya di jam yang berbeda kan dengan kita. Karena faktor-faktor seperti itu masih jadi masalah juga. Terkait selain faktor teknis ya, skill yang belum memadai dan bahasa, skill komunikasi yang masih belum memadai.
Aduh, jadi sebenarnya untuk remote working aja skill dan bahasa masih jadi gap terbesar atau sandungan terbesar lah. Betul. Oke, ketika padahal India aja kan sebenarnya dengan konsep ini bisa menyerap banyak tenaga kerja dan akhirnya jadi terdengar gitu ya bunyinya di skema global karena mereka penduduknya banyak. Betul. Kita juga penduduknya banyak, tapi belum sampai situ ya. Betul. Oke, alright. Ada lagi nggak pekerjaan-pekerjaan tipe remote working yang sebenarnya demand dunianya ada ya? Saya ingat dalam 5 tahun 5 tahun lalu tuh SEO jadi buzzword nih. Apakah Mas udah ada data kira-kira sebenarnya tipe remote working yang Indonesia bisa provide karena mungkin jumlahnya banyak ya? Lepas dari bahasanya, itu apa sih yang dunia cari? Saya belum punya datanya sih Mbak ya. Apa yang sebenarnya dibutuhkan. Tapi kalau kita lihat ke sini sebenarnya skill-skill terkait IT ya, information technology dan semacam-macamnya, AI bahkan itu yang sebenarnya dibutuhkan. Tapi kita belum bisa provide, itu clear, kita belum bisa provide kebutuhan tenaga kerja di sektor itu. Makanya kita masih banyak menggunakan tenaga kerja dari luar. Misalnya seperti tadi Mbak Puri bilang dari India, bahkan banyak yang mengisi posisi-posisi itu yang dibutuhkan dari Indonesia bahkan diisi oleh dari tenaga kerja asing. Iya. Seperti itu. Baik, berarti ini PR kita bersamanya, yang individu ya, teman KBR, kita belajar AI sih, fix gitu kan. Betul sekali. Fix belajar AI. Walaupun AI juga spektrumnya gede banget kan Mas. Maksudnya benar. Tadi yang Mas katakan ini yang kayaknya kena wave pertama tuh customer service. Tapi kan gak cuman sampai situ ya. Mas, ada lagi yang belum saya tanyain tapi dirasa penting kalau kita ngomongin relevansi gitu ya. Dan kita mau jadi solusi problem dunia. Wow. Iya, problem dunia. Kalau kita punya solusinya kan kita dibayar ya. Oh iya, benar-benar. Kan gitu ya. Betul. Tapi saat ini saya rasa sudah cukup ya. Memang kerjasama multi stakeholder tadi yang saya sudah sebutkan sebelumnya itu memang untuk mengatasi fenomena atau tantangan ke depan ini yang penting gitu. Karena tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang seperti saya tulis di artikel itu, sampai kapanpun job fair tidak akan efektif mengurangi pengangguran secara signifikan gitu. Yes, itu bisa jadi solusi, tapi solusi jangka pendek. Jangka panjangnya adalah si link and match-nya gitu ya. Betul. Itu tadi obrolan kita bareng peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional Mas Norman Luther Arwan. Mudah-mudahan episode ini bantu kamu makin aware ya dengan kondisi ketenaga kerjaan kita, lapangan kerja di luarnya seperti apa. Jadi kita tetap terus produktif, relevan sama industri dari Indonesia untuk dunia. Nah, kalau teman KBR punya kritik, ada saran, ada masukan ide nih soal topik ekonomi, keuangan, dan literasi finansial yang pengen banget dibahas, atau justru ada pesanan nih, pengen undang siapa untuk diajak ngobrol di sini, boleh banget kirimin emailnya ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu, dan kamu juga bisa nonton videonya di akun YouTube KBR Media. Saya Purianita pamit. Bye for now.